Kali ini gue mau bahas ayam dari salah satu brand yang sebenarnya jarang gue bahas di channel ini karena emang gue jarang nyicip brand ini, jarang juga review. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Oriveti Dynabird. Ini salah satu kreasi terbaru dari Oriveti yang menggunakan Beryllium Plated Dynamic Driver 9,2 mm di harga $100, tepatnya $99. Jadi mungkin di Indonesia masuk sekitar 1,5-1,6 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk Hi-Fi Go yang udah mengirimkan ayam ini ke gue untuk di review. Dan kalau kalian mau beli langsung, sekarang masih available, belum ada di Indonesia, harus beli dari Hi-Fi Go. Gue kasih linknya di description di bawah. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau gue nggak tahu harga asli dari Dynabird ini, mungkin gue udah kira ini levelnya 3 juta, 4 jutaan ke atas. Karena nggak bohong, secara tampilan, lalu secara feels-nya di tangan, ini benar-benar solid. Potongan-potongan aluminiumnya tuh berasa barang mahal. Bahkan sampai ke bagian nozzle-nya, sampai ke filternya itu sesuatu yang cukup unik. Dan yes, semuanya kelihatan premium. Untuk kabelnya menggunakan dual pin seperti ini pada umumnya. Kabelnya ini juga berasa bagus, dia sleevingnya berasa smooth, di bagian atas twisted dan di bagian bawahnya braided. Sekali lagi, feels-nya di tangan, smoothness dari sleevingnya ini semuanya berasa kayak kabel yang cukup baik secara kualitas. Lalu untuk jacknya, gue dapetin 3,5 mm, ada BLEQK atau black ini. Gue lupa singkatan dari apa, gue kasih aja lah ya di sini. Overall, secara build quality jelas ini bagus dan berkualitas. Secara fitting dan ergonomi, walaupun ayam ini bentuknya kan kayak kotak, lalu banyak ada bagian tajam-tajamnya begini, tapi kalau misalnya dipakai, itu nggak ada bagian tajam yang nempel ke kuping gue, dan yes, ini cukup nyaman. Ear gate-nya juga ngepas di telinga gue, jadi stabil, gue pakai lama-lama. Jadi yes, ini gue bisa gunain dalam waktu lama tanpa protes. Walaupun ini kata ada nozzle begini nih, ada keluar ya. Tapi bagian nozzle-nya karena emang panjang, jadi bagian tajam ini loh nempel ke kuping gue. Ditambah yes, kabelnya ini tidak microphonic dan sangat-sangat ringan dan juga fleksibel. Gue suka sih kabelnya. Mengenai tonalnya, ayam ini gue bisa kategorikan sebagai mild V, dengan jelas ada penekanan frekuensi di area bawah, di area bass lumayan naik sampai sub bass extensionnya cukup bisa sampai sub bass. Kemudian mid range-nya cukup naik di area upper mid range sekitar 2 kHz-an, bukan 3 kHz kayak Harman Target. 2 kHz naik, cuman langsung agak turun, tapi mulai naik lagi di sekitar 6-7 kHz sampai 8 kHz. Yes, 8 kHz-nya itu peak-nya gue bisa denger, habis itu turun lagi ke bawah. Jadi overall ini emang penekanan area bass, upper mid range, dan treble. Bikin ada sedikit kekosongan di area lower mid range. Ini bukan tipe suara yang tebal, tapi bass-nya ada, upper mid-nya ada. Jadi kayak rada kontras di dua frekuensi sini. Mulai dari bassnya, gue langsung merasakan sensasi Beryllium Plated Driver ini. Maksud gue gini loh, kalau misalnya lo pernah nyoba Beryllium Plated Driver IM, entah itu mulai dari Vio FD11 ya masalah, sampai yang rada mahal, itu semua punya sensasi yang mirip, yaitu recovery bassnya cepet. Walaupun tidak kayak planar ya, attack-nya sedikit lebih solid mungkin ala Dynamic Driver, cuman recovery-nya setelah gitu balik laginya cepet, kayak nggak walaupun dia sampai sub bass, tapi nggak pernah kerasa ada rumble atau ada getaran yang lama di bawah, kayak nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Dia lebih ke dalam tapi bisa nya cepat. Contohnya di lagu Puppet atau Puppet Show ya dari XG itu langsung itu waktu nya tuh cepat, walaupun dia gede cukup authoritative, tapi dengan kecepatan bass yang seperti ini dan juga tipe bass yang begini, ini tipe bass yang somehow ngikutin lagu. Kalau misalnya lagunya nggak terlalu punya bass yang nonjok, kita ngomong tonjokan, attack, impact, dan juga mastering rekaman lagunya ya. Kalau misalnya lagunya rada letoy gitu bassnya, sebutlah contoh walaupun EDM kayak Closer dari Chainsmokers, itu kan itu cuman degnya itu kayak berasa kayak lebih kayak daripada lebih kayak dem. Jadi nggak terlalu mukul, cuman sekalinya mukul dia dinamikanya berasa, kencangnya berasa. Ini cukup ngikutin tipe tipe rekaman dan juga tipe lagunya sendiri. Cuman memang dia salah satu properti yang nggak bisa hilang, pasti itu kecepatan recovery-nya itu loh, berasa cepat. Jadi tergantung, kalau misalnya lagunya bassnya adaan, ya dia bakal ngikutin adaan. Kalau misalnya bassnya ada dalam, gebuk, sebenarnya gebukannya cukup bagus. Untuk area vokal dia juga jelas lebih mengutamakan upper mid range, jangan kalian nada-nada atas vokal manusia. Dia tidak terlalu bisa ngasih ketebalan suara. Kalau dengerin Josh Groban ataupun Michael Bublé, kurang tebel rasanya. Kalau dengerin vokal-vokal tipis Ariana Grande dan segala macam, cukup maju, cukup jelas. Cuman memang kalau misalnya kalian agak sensitif sama shoutiness,
ini lumayan nyerang, ini lumayan attack. Vokalnya tuh kejelasannya ketika dia teriak, ketika dia ada energinya cukup maju, jadi hati-hati dulu kalau misalnya kalian ada sedikit sensitif sama area ini bisa agak mengkhawatirkan. Tapi kalau kalian oke sama IM dengan Harman-Harman target pada umumnya, ini sih udah oke-oke aja. Cuman memang dia secara timbre vokalnya tuh agak ringan sensasinya. Nah, IM ini punya peak treble, rise treble mulai sekitar 6, 7, 8 kHz itu kan naik dikit-dikit. Dan di sini nggak bohong, ini bikin treble-nya itu walaupun dia jelas, clear, detail, lu dengerin lagu apapun kayak cek tuh dapat semua dan nggak sampai bikin kuping sakit. Tapi secara timbre, secara warna suara ini metalik, ini tidak natural. Ditambah dengan property driver yang memang cepet tadi, ini jadi kayak dengerin cymbal, dengerin percussion itu kayak cek-cek-cek-ceknya itu tidak natural. Dia lumayan, ya simplinya bisa dikategori sebagai metalik suaranya itu. Kayak cempreng. Dengerin ces-ces, semestinya memang ces, tapi cesnya tuh lebih cempreng lagi, lebih tipis lagi daripada biasanya. Bikin IM ini walaupun clear, jelas, tapi tidak natural. Yes, jadi secara tonality, IM ini lumayan agresif. Secara bass recovery-nya cepet, vokalnya maju, bisa garang, tapi sedikit nyerang. Treble-nya juga lumayan jelas, clear, tapi agak cempreng. Ini tipe suara yang lumayan agresif dan agak tipis, walaupun bassnya, attack-nya bisa bagus, cuman ya memang agresif. Dan jadi kalau misalnya kalian sensitif sama nada-nada tinggi ataupun nada-nada IM yang nyerang gitu, gue ngerasa ini bukan buat kalian. Cuman kalau kalian pengen satu IM yang garang, ini IM yang cukup bisa ngasih sensasi garang dan juga nyerangnya itu. Secara teknikal sebenarnya cukup oke kalau kita ngomongin secara resolusi dan clarity. Detail nada-nada setiap note itu jelas dan cepat, jadi nggak ada bagian yang butek sama sekali. Gue dengar berbagai macam lagu itu nggak ada yang berasa numpuk-numpuk gimana. Setiap nada-nada, setiap kata-kata tuh berasa jelas. Cuman secara soundstage memang dia lebih ke kanan kiri. Dia tidak terlalu 3D, bolanya jadi kayak bola oval gitu ke kanan kiri dibandingkan bola yang kecil bulat ataupun bola gede bulat. Ini lebih kayak oval kanan kirinya. Dan secara layering juga gue ngerasa ini lumayan bagus, walaupun dia bukan pakai multi driver, tapi at least lo ngerasa antara elemen-elemen lagu itu karena dia cepetnya itu dia tidak saling numpuk satu sama lain. Jadi overall kalau misalnya cari sesuatu yang jelas di sini tapi tidak terlalu megah presentasinya. Kalau misalnya dibandingkan sama IM seharga sekitar 1,5 jutaan yang gue suka seperti Moondrop Aria 2, gue bakal ngomong Moondrop Aria 2 itu jauh lebih natural, suara timbernya, vokalnya, segala macam itu lebih berbobot, walaupun bassnya tidak sebesar ini, tapi warna suara dan tuningan mid to treble-nya itu lebih natural, lebih bisa buat gue dengerin vokal itu natural. Di sini kan cempreng kesannya begitu kasarnya. Cuman di sini mau nggak mau udah beda level, kayak kita ngomong secara resolusi dan kejelasan nada, ini jelas lebih jelas untuk berbagai elemen-elemen lagu, lebih terpisah dengan baik dan kejelasan pernadanya juga lebih terasa. Versus IM yang buat gue masih penjaga gerbang di budget sekitar 1,5 juta dan ke bawah, Tangsu Swan Envy walaupun lebih berat di drive, sekali lagi lebih engaging, lebih fun, di bassnya lebih tebel, lebih asik, lebih 3D juga, lalu juga lebih natural, di treble-nya tidak seagresif ini, vokal cowoknya juga lebih ngisi. Ya gue bisa ngomong tetap secara Tangsu Swan Envy itu secara kemegahan suara dan all-rounderness secara tonal lebih gampang direkomendasikan buat siapapun. Tapi di sini kalau misalnya dengerin lagu rock atau denger lagu-lagu yang bisa dikatakan agresif, ini lebih bisa garang dan bisa lebih kerasa attack nyerangnya tuh lebih ada di sini. Jadi mungkin kalau kalian yang hardcore pengen sesuatu yang nyerang, ini lebih dapat. Jadi beda kesimpulannya ini buat siapa sih? Buat orang-orang yang suka suara yang tidak terlalu berbody. Dia pengen suara yang attack-nya bagus. Kata kunci di sini adalah attack. Bass attack-nya sebenarnya bagus dan itu ngikutin lagu juga. Kalau misalnya dengerin itu sebenarnya kejelasan adanya bagus, cuman nggak terlalu natural aja karena cepet gitu ya. Lalu vokal to treble juga sama. Dia nyerangnya bisa, majunya bisa, tapi tidak terlalu natural dan agak tipis, agak cempreng di sini. Jadi bisa tergantung lu pengen cari suara yang kayak apa. Kalau misalnya lu ngerasa IM lu kan sensitivitas orang beda-beda. Kalau misalnya lu ngerasa IM yang selama ini gue rekomendasikan malah terlalu lemes, terlalu kurang attack-nya, beberapa terlalu nyantai, lu pengen sesuatu yang
mungkin sesuatu yang berbeda gitu ya. Gue bisa bilang secara resolusi detail sebenarnya ayam ini bagus. Nyerangnya juga bagus, speednya juga bagus. Kelemahannya satu aja, kalau lu nggak apa-apa dengan suara yang tidak terlalu natural, ini Oriveti Dynabird bisa cukup gue rekomendasikan, apalagi secara build quality dan fitting sebenarnya dia juga bagus. Jadi gitu aja, kalau misalnya kalian tertarik pengen beli sendiri, gue kasih link description di bawah ini untuk Hi-Fi Go Link. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.